atas arahan Panglima TNI dan Kasau, Puspom TNI sudah melanjutkan mentersangkakan atau menjadikan tersangka pejabat yang bersangkutan dan sudah ditahan untuk selanjutnya diproses menurut hukum di peradilan militer. Kesan saya pribadi, peradilan militer itu kalau sudah mengadili biasanya lebih steril dari intervensi politik, ya. Biasanya lebih steril dari tekanan-tekanan masyarakat sipil. Oleh sebab itu kita percayakan ini. Menko Polhukam Mahfud MD dengan tegas mengatakan bahwa kedua prajurit TNI yang terlibat kasus suap di Basarnas sudah ditahan dan akan diproses menurut hukum di peradilan militer. Dua prajurit aktif tersebut ialah Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto. Mahfud juga menjelaskan prajurit TNI yang terlibat kasus harus diadili di peradilan militer. Dikutip dari Tribunnews.com, Mahfud menjelaskan, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI memang harus diadili di peradilan militer. Berdasarkan kesan yang didapatkannya, peradilan militer lebih steril dari intervensi politik dan tekanan masyarakat sipil. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat mempercayakan proses hukum tersebut kepada peradilan militer. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya sudah, alhamdulillah Basarnas itu sudah diselesaikan dengan baik, ya, sudah sesuai dengan hukum. Karena begini, menurut Undang-Undang tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Memang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI itu memang dilakukan oleh peradilan militer dalam seluruh jenis tindak pidana. Tapi kemudian pada tahun 2004 ada Undang-Undang TNI, yaitu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Di situ diatur bahwa untuk tindak pidana militer yang bersifat tindak pidana umum, ya, untuk anggota TNI yang melakukan tindak pidana yang bersifat umum itu diadili oleh peradilan umum, yang bersifat tindak pidana militer diadili oleh peradilan militer. Tetapi itu ada aturan di dalam pasal 74 ayat 2 undang-undang tersebut, di mana disebutkan sebelum ada undang-undang peradilan militer yang baru yang menggantikan atau menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, itu masih dilakukan oleh peradilan militer. Jadi sudah tidak ada masalah, tinggal masalah koordinasi, dan koordinasi sudah dilakukan tadi malam atas arahan Panglima TNI dan Kasau. Puspom TNI sudah melanjutkan mentersangkakan atau menjadikan tersangka pejabat yang bersangkutan dan sudah ditahan untuk selanjutnya diproses menurut hukum di peradilan militer. Kesan saya pribadi, peradilan militer itu kalau sudah mengadili biasanya lebih steril dari intervensi politik, ya. Biasanya lebih steril dari tekanan-tekanan masyarakat sipil. Oleh sebab itu kita percayakan ini